Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi madadihi wa afadha 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Yuftiru, batal puasanya. Yuftiru, batal puasa man, siapa orang waqat radda, ya, waqat radda, dan sungguh telah membantah menolak al ulama, siapa para ulama, ala hadzal hadis, atas ini hadis. Berarti bukan hadis, berarti hadisnya bukan hadis yang makbul, ya. Bi annahu, bahwa sesungguhnya hadzal hadis muta'aridun, ialah bertentangan, muta'aridun ialah bertentangan ma'al ayati, muta'aridun ialah bertentangan ma'al ayati, beserta ayat, fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, rupanya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytil abyadi minal, wa kulu washrabu, dan makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas, lakum, bagi kalian, al khaytul abyadu. Mana asalnya apa? Al khaytu, benang, al abyadu, yang putih, maksudnya siang hari, ya, atau pagi hari. Minal khaytil aswadi, dari benang yang hitam, yaitu malam hari. Minal fajri, yaitu fajar. Artinya makan dan minumlah sampai masuk waktu fajar. Jadi masuknya waktu fajar itu dibahasakan ini, sehingga menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu maksudnya waktu fajar, ya, waktu subuh maksudnya. Artinya batas akhir orang itu boleh untuk makan adalah ketika waktu fajar, ketika terbitnya fajar, ketika terbitnya fajar shodiq. Yang terbitnya fajar shodiq itu diberitahukan melalui adzan, Cuman untuk berhati-hati maka dibuat imsak, ya, supaya tidak mepet, supaya ketika kita makan itu tidak pas sedang waktu terbit fajar. Summa atimu siyama ilal lail, summa atimu, kemudian sempurnakanlah
atau selesaikanlah asyama kepada puasa ilal laili sampai malam hari, sampai maghrib. Sudah. Jadi hadis yang dijadikan pegangan oleh sebagian orang yang mengatakan boleh untuk makan sekali saat mendengar azan itu jelas bertentangan dengan ayat ini, gitu ya. Wa idza ta'arada, dan apabila bertentangan, dalilun dalil dhanniyun yang bersifat dhanni, yang bersifat belum pasti, yaitu hadis dalam hal ini ya, dhanniyun yang bersifat belum pasti, ma'adalil bertentangan, ma'adalilin beserta dalil qat'iyyin yang pasti, dalam hal ini ayat Al-Quran, kuddima maka didahulukan ad-dalil qat'i, dalil yang qat'i. Kuddima maka didahulukan ad-dalil qat'i, dalil qat'i. Wa ba'dul ulama'i, dan adapun sebagian ulama, hamalu ialah mengartikan, siapa ba'dul ulama, wa ba'dul ulama'i, dan adapun sebagian ulama, hamalu ialah mengartikan, siapa ba'dul ulama, al haditsa kepada hadis yang dikutip oleh sebagian orang tadi, diartikan alal fajril awal, atas fajar yang pertama, yaitu fajar kadzib, bukan fajar shadiq. Fajar itu kan 2 kali. Fajar shadiq itu melintang di cakrawala, fajar kadzib itu membujur ya. Tapi fajar kadzib itu tidak menjadi penanda apapun. Yang menjadi penanda masuknya waktu subuh itu adalah fajar shadiq. Fajar shadiq. Wal ba'dul akhar, dan adapun sebagian ulama yang lain, qala ialah berkata, siapa ba'dul akhar, innal mu'adzina, sesungguhnya orang yang azan, akhta'a ialah keliru siapa muadzin, fil adzani dalam azan, qabla al-fajri sebelum fajar. Ini mungkin bukan hadis yang kemarin ya, bukan hadis yang Sayyidina Bilal sama Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum itu mungkin ya, mungkin hadis lain yang entah ini. Soalnya musannif tidak menyebutkan hadisnya ya. Yang jelas bahwa begitu masuk waktu subuh, begitu fajar shadiq terbit, maka saat itu waktu puasa dimulai. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan seterusnya sampai maghrib. Jadi bukan pokoknya masih azan berarti masih boleh makan, tidak, bukan begitu ya. Sudah. Yuftiru batal man, siapa orang, ibtala'a yang menelan siapa man. Yuftiru batal man, siapa orang, ibtala'a yang menelan siapa man. Yuftiru batal man, siapa orang, ibtala'a yang menelan siapa man, rikon kepada ludah. Batal puasanya orang yang menelan ludah. Ludah yang bagaimana? Rikon kepada ludah yang bagaimana? Mutaghayyiran yang berubah. Ludah yang berubah dengan apa? Bihumrati nahwi tambalin ya. Itu humrahnya bukan tanwin, bihumrati karena jadi mudhaf. Bukan nahwu juga tapi nahwi ya. Bihumrati nahwi tambalin, dengan warna kemerahannya sesamanya. Tambalan itu daun sirih. Minang apa? Kalau orang-orang sepuh zaman dulu itu apa namanya? Menah ya. Amenah ya. Amenah. Bihumrati nahwi tambalin, dengan merah-merahnya nahwi sesamanya tambalin apa? Sirih atau menah ya. Kinang sirih. Jadi kalau laki-laki itu ngerokok, kalau perempuan itu amenah gitu ya.
Kalau sekarang sudah jarang ya, kecuali yang masih sangat sepuh mungkin. Nah, kenapa kok batal? Karena ludah yang kecampuran sama sirih itu berarti dia itu sudah kecampuran sesuatu di luar ludah. Sudah kecampuran dengan, ya sama lah ya dengan kalau misalnya ludah tercampur madu misalnya. Nah, jadi kan enak itu. Yang tidak membatalkan itu adalah ludah yang murni, ludah yang tidak tercampur apapun, yang berasal dari dalam mulut, bukan yang berasal dari paru-paru atau dari otak seperti dahak. Nah, kalau dahak itu harus dikeluarkan kalau sudah sampai di mulut. Kalau masih berupa ludah murni yang berasal dari dalam mulut dan tidak keluar dari luar dan tidak sampai keluar mulut, itu tidak membatalkan puasa. Kecuali ludah yang sudah kecampuran hal lain seperti ini, seperti kemerahannya sirih. Wa in ta'assara sekalipun sulit, izalatuha apa menghilangkan humrah. Wa in ta'assara sekalipun sulit, izalatuha apa menghilangkan humrah. Sekalipun untuk menghilangkan itu sulit, untuk menghilangkan warna kemerahan itu sulit. Kemudian berubah au bisibghi khaitin ya, atau berubah dengan apa ya, warnanya benang. Benang itu kan ada warnanya ya, ada warna putih, hitam dan macam-macam. Kalau warna benangnya itu masih basah dan dia bisa luntur, kemudian kalau orang zaman dulu kalau menjahit kan pakai ini, kalau mau memasukkan benang ke jarum itu kan pakai ludah. Nah, kalau dijilat kemudian ada yang nempel, warna benangnya itu ada yang nempel di mana? Di mulut dan bercampur dengan ludah, itu bisa membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya ada seperti itu harus diludahkan ya, warna benangnya itu. Au bisibghi khaitin atau dengan warna benang, bahan pewarna benang ya, bahan pewarna benang. Fatalahu yang memintal apa ya fatalnya? Yang memintal apa mintalnya? Memintal atau memilin. Jadi kalau misalnya mau memasukkan benang itu kan bisa diludahi langsung dimasukkan, atau diputar-putar di mulut, itu namanya fatala. Jadi membelit atau memelintir benang sehingga dia itu mudah dimasukkan ke lubang jarum. Fatalahu yang memelintir atau mengeriting. Kalau rambut dikeriting, kalau benang apa namanya itu? Dipelintir ya, dipelintir gitu saja ya. Dipelintir hu kepada khait bifamihi dengan mulutnya orang. Jadi memelintir dengan menggunakan mulutnya. Kenapa? Karena itu khawatir bahan pewarna benang itu ada yang luntur dan masuk ke dalam lidahnya. Dan kalau masih di dalam mulut, sesuatu itu kalau masih di dalam mulut itu tidak membatalkan puasa. Kemarin itu ya yang membatalkan itu kalau sudah wasolat ilal jauf, kalau sudah sampai ke dalam rongga bagian dalam tubuh. Ya kerongkongan lah kalau lewat jalur sini. Karena itu kalau orang masak mencicipi makanan, merasai ya. Kalau sedang ibu-ibu sedang masak, untuk tahu rasanya sudah cukup atau tidak itu boleh, tapi hanya dirasai lewat mulut saja dan sesudah itu diludahkan, jangan ditelan ya. Kalau ditelan batal. Kalau ditelan batal, tapi selama masih ada di dalam mulut itu tidak membatalkan karena masih belum disebut belum organ dalam, bukan merupakan organ dalam ini mulut ini. Baru kalau sudah ke tenggorokan baru batal. Au balla atau membasahi siapa orang, au balla atau membasahi siapa orang khaiton kepada benang, au balla atau membasahi siapa orang khaiton kepada benang,
au siwakan atau kepada siwak, membasahi benang atau siwak dibasahi birikihi dengan ludahnya orang. Jadi benang dibasahi atau siwak dibasahi dengan ludahnya sendiri. Nah, ludah itu ketika sudah berada di luar mulut itu sudah benda asing hukumnya ya. Karena itu ketika seseorang membasahi siwaknya dengan ludahnya sendiri, kemudian ini itu bisa membatalkan. Ini saya teruskan ya. Au bimain atau dibasahi bimain dengan air. Au bimain atau dibasahi bimain dengan air, faraddahu maka kemudian mengembalikan siapa orang hu kepada khaiton au siwakan. Faraddahu maka kemudian mengembalikan siapa orang hu kepada khaiton au siwakan, dikembalikan ila famihi pada mulutnya orang. Faraddahu maka mengembalikan siapa orang hu kepada khaiton au siwakan ila famihi ke mulutnya orang, dikembalikan lagi ke mulutnya dalam keadaan wa alaihi dan ialah atas khaiton au siwakan, wa alaihi dan ialah atas khaiton au siwakan, wa alaihi dan ialah atas khaiton au siwakan rutubatun adapun basah-basah yang berasal dari ludahnya sendiri atau dari air. Tanfasilu yang terpisah apa rutubah, artinya yang berbeda. Tanfasilu yang terpisah apa rutubah, tanfasilu yang terpisah apa rutubah. Jadi siwak dicelupkan ke air, itu kan ada basah-basahnya kan, ada basah-basahnya. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut, air yang masuk itu yang entah sampai atau tidak satu tetes itu ya, dimasukkan ke mulut dan kemudian wabtala'aha dan menelan siapa orang ha kepada rutubah. Wabtala'aha dan kemudian menelan siapa orang ha kepada rutubah, bagaimana? Fayuftiru maka batal puasanya. Wabtala'aha dan menelan siapa orang ha kepada rutubah, fayuftiru maka batal puasanya. Demikian juga jika yang digunakan untuk membasahi adalah ludahnya sendiri. Karena tadi ludah itu ketika sudah keluar dari mulut itu dihukumi sebagai benda asing. Misalnya begini, ada orang seajailin misalnya keluar air liur ya, keluar air liur dari mulutnya sampai di sini misalnya, sampai di sini kemudian disedot lagi misalnya itu batal puasanya. Kalau belum keluar dari batas mulut sekalipun ditelan tidak masalah, asal tidak tercampur sama benda asing ya, hanya ludah murni. Tapi sekalipun ludah murni kalau dia keluar dari batas mulut, misalnya seperti ini, siwak dibasahi dengan ludah, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan ditelan lagi, padahal sama kan, tapi hukumnya sudah beda. Kenapa? Karena ludah yang seperti itu sudah dihukumi benda asing, sudah tidak dihukumi ludah lagi. Beci kalau seperti itu. Sudah. Oke, sudah. La yadurru tidak berbahaya, artinya tidak membatalkan puasa. La yadurru tidak berbahaya, artinya tidak membatalkan puasa. La yadurru tidak berbahaya, artinya tidak membatalkan puasa. Apa yang tidak membatalkan puasa? Ibtila'u athari ma'il madmadah. Apa? Menelan. Ibtila'u apa menelan athari bekas ma'il madmadati air berkumur-kumur, air kumur-kumur. La yadurru tidak bahaya ibtila'u athari ma'il madmadati apa menelan bekasnya air kumur. Yang namanya bekas tentu sedikit ya, kalau banyak bukan bekas ya, air kumur-kumur. La yadurru tidak berbahaya, tidak membatalkan puasa ibtila'u ma'il athari ma'il madmadah apa menelan bekasnya air kumur. Wa in amkana sekalipun mungkin apa majuhu meludahkan atau membuang asar. Wa in amkana sekalipun mungkin apa majuhu membuang asar. Kenapa? Li'usri taharruzi, karena sulitnya menghindari anhu dari asar. Li'usri taharruzi, karena sulitnya menghindari anhu dari asar. Ini maksudnya
berkumur-kumur ketika kita sedang berpuasa itu kan asal tidak mubalaghah ya. Asal tidak mubalaghah itu apa? Mubalaghah itu apa? Mubalaghah? Menyangatkan ya. Berkumur-kumurnya itu keterlaluan. Asal tidak keterlaluan itu tetap dianjurkan. Yang makruh itu adalah mubalaghah fil madmadah ketika berpuasa. Nah, ketika seseorang berkumur-kumur secara normal, tidak keterlaluan, yang namanya kumur-kumur, sesudah air itu dikeluarkan kan pasti ada sisanya dikit-dikit kan. Yang sedikit seperti itu, yang sisa air kumur-kumur yang biasa, yang bukan banyak tentu saja ya, itu ma'fu. Maksudnya tidak membatalkan puasa. Artinya sekalipun kita sudah sesudah kumur-kumur pasti ada sisa dari air kumur-kumur itu, kita tidak diperintahkan untuk apa? Fala yukallafu, maka tidak dibebani siapa orang. Fala yukallafu, maka tidak dibebani, artinya tidak diperintahkan siapa orang. Tanshifal fami, kepada mengeringkan mulut. Jadi tidak harus dihandui misalnya. Lidahnya atau mulutnya itu tidak harus diserbet dengan tisu atau apa supaya kering, tidak. Karena memang sulit. Fala yukallafu, maka tidak dibebani atau tidak diperintahkan siapa orang tanshifal fami, kepada mengeringkan mulut anhu dari athar. Tapi jangan disalahpahami ya, atau jangan sengaja disalahpahami kemudian kumur-kumur sisanya 1 sendok misalnya, bukan. Ini maksudnya kumur-kumur biasa, bukan mubalaghah. Kalau mubalaghah itu malah bisa batal. Ini nanti ada keterangannya kayaknya. Wala yuftiru dan tidak batal. Wala yuftiru dan tidak batal mughtasilun, siapa orang yang mandi. Wala yuftiru dan tidak batal mughtasilun, siapa orang yang mandi an janabatin, karena junub. Wala yuftiru dan tidak batal mughtasilun, siapa orang mandi an janabatin, karena junub, artinya mandi besar. Yang namanya mandi besar itu harus lipatan-lipatan di seluruh tubuh harus diusahakan untuk sampai, termasuk juga di telinga, ya kan? Pokoknya yang kelihatan. Dia mandi besar karena junub bilan ghimasin, dengan tanpa menyelam. Bilan ghimasin, dengan tanpa menyelam. Bilan ghimasin, dengan tanpa menyelam, artinya tidak batal itu dengan syarat kalau dia tidak menyelam. Tidak batal dengan sebab apa? Bisa bekimain, dengan terlanjurnya air ya. Bisa bekimain dengan terlanjurnya air, tentu tidak sengaja ya. Yang namanya terlanjur itu tidak sengaja. Bisa bekimain dengan terlanjurnya air. Terlanjur kemana? Jaufahu, ke bagian dalamnya orang, atau ke jaufnya atau ke rongga bagian dalamnya orang. Jadi misalnya ketika membasuh telinga ya, ini kan bagian telinga ini kan harus dibasuh juga. Nah, ketika itu tidak sengaja ada air yang masuk ke dalam lubang telinga, itu tidak batal. Karena memang apa? Karena memang mandi junub itu wajib. Nah, ini nih contohnya nih. Walau ghasala, dan andaikan membasuh siapa orang, udhunaihi, kepada kedua telinganya orang. Walau ghasala, dan andaikan membasuh siapa orang udhunaihi, kepada kedua telinganya orang, fil janabati, dalam junub, dalam mandi junub. Walau ghasala, dan andaikan membasuh siapa orang udhunaihi, kepada kedua telinganya orang, fil janabati, dalam mandi junub. Fasabaqa, maka kemudian terlanjur al-ma'u, apa air. Fasabaqa, maka kemudian terlanjur al-ma'u, apa air. Terlanjur masuk. Fasabaqa, maka terlanjur apa al-ma'u, air, min ahadihima, dari salah satu keduanya, udhunaihi, min ahadihima, dari salah satu keduanya, udhunaihi, li jaufi, terlanjur li jaufi, pada jaufnya orang, pada rongga dalamnya orang. Lam yuftir, maka tidak batal. Lam yuftir, maka tidak batal. Tidak batal itu karena memang membasuh bagian telinga yang
Lipatan-lipatan telinga ini merupakan kewajiban ketika mandi junub gitu. Wa mithluhu, dan ialah sama seperti kasus barusan atau la ghusala. Wa mithluhu, dan ialah sama dengan dan adapun yang sama dengan la ghusala, idza sabaqa ialah apabila terlanjur. Idza sabaqa ialah apabila terlanjur al-ma'u apa air. Wa mithlu, dan adapun yang sama seperti la ghusala idza sabaqa ialah apabila terlanjur al-ma'u apa air, terlanjur ila dakhil ke bagian dalam rongga tubuh, ila dakhil ke bagian dalam rongga tubuh, lil mubalaghati, karena apa tadi? Mubalaghah apa tadi? Apa? Menyangatkan ya. Ya sudah menyangatkan. Lil mubalaghati, karena menyangatkan ya. Tapi menyangatkannya itu karena apa? Fi ghaslil fami, dalam membasuh mulut al mutanajjisi yang terkena wajib. Jadi misalnya mulut kita terkena najis. Misalnya apa ya? Misalnya tidak tahu bahwa ada misalnya menjelang subuh sudah imsak itu ada daging dia makan, belum sempat dia telan tapi sudah masuk mulut ya, belum sempat dia telan ada yang bilang itu daging babi misalnya atau daging bangkai saja biar lebih mudah ya, daging bangkai misalnya. Akhirnya ya dia tidak telan, dia buang, tapi tetap mulutnya itu najis. Sebelum sempat mencuci mulut masuk waktu subuh, kan berarti dia sudah dalam keadaan berpuasa kan. Nah, ketika mencuci mulutnya itu, ketika mensucikan mulutnya, membasuh mulutnya itu, dia harus mubalaghah, harus menyangatkan basuhan itu. Kenapa? Karena supaya bagian-bagian dalam mulut itu suci gitu, supaya bagian dalam mulut itu suci. Artinya mubalaghah ketika membasuh mulut ini, kalaupun toh ada air yang terlanjur masuk ke dalam itu tidak masalah. Kenapa? Liwujubiha, karena wajibnya mubalaghah. Liwujubiha, karena wajibnya mubalaghah. Karena menyangatkan basuhan dalam kasus barusan itu wajib hukumnya. Jadi tidak, kalaupun terlanjur tidak masalah. Bikhilafima, berbeda dengan contoh idza ghtasala, apabila mandi siapa orang, idza ghtasala, apabila mandi siapa orang, munghamisan, padahal menyelam. Bikhilafima, berbeda dengan contoh idza ghtasala, apabila mandi siapa orang, munghamisan, padahal menyelam. Beda cerita apabila orang itu mandi dengan cara menyelam. Fasabaqa, maka kemudian terlanjur. Fasabaqa, maka kemudian terlanjur al-ma'u apa air. Fasabaqa, maka kemudian terlanjur al-ma'u apa air, ila batinil udhuni, ke bagian dalam telinga. Ila batinil udhuni, ke bagian dalam telinga, awil anfi, atau ke bagian dalam hidung. Kalau bagian dalam hidung itu yang sampai membatalkan adalah ujung ya, ujung pangkal ini. Fa innahu, maka sesungguhnya terlanjurnya air ketika seseorang itu mandi dalam keadaan menyelam, yuftiru, ialah membatalkan. Yuftiru, ialah membatalkan apa? Sabaqal ma. Fa innahu, maka sesungguhnya terlanjurnya air ketika mandi sambil menyelam, yuftiru, ialah membatalkan. Karena mandi itu kan tidak harus menyelam, ya kan? Artinya mandi itu bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bisa saja orang itu mandi dengan tanpa harus menyelam. Karena punya pilihan, maka ketika seseorang memilih untuk menyelam dan terlanjur, batal. Kalau yang ketika mulutnya kena najis itu, dia tidak punya pilihan kecuali harus mubalaghah. Karena harus mubalaghah, maka ketika terlanjur enggak masalah.
Kalau ini karena masih punya pilihan untuk tidak menyelam, kemudian menyelam dan ada air yang terlanjur masuk ke bagian dalam tubuhnya, batal puasanya. Walau fil ghuslil wajib, sekalipun dalam walau fil ghuslil wajib, sekalipun dalam mandi al-wajibi yang wajib. Walau fil ghuslil wajibi, sekalipun dalam mandi yang wajib. Karena mandi itu bisa dilakukan tanpa menyelam. Likarahatil inghimasi, karena makruhnya menyelam. Likarahatil inghimasi, karena makruhnya menyelam. Likarahatil inghimasi, karena makruhnya menyelam. Batalnya itu kasabukima ilmat madoti, kasabukima ilmat madoti, seperti telanjurnya air kumur kasabukima ilmat madoti, seperti telanjurnya air kumur-kumurnya itu bil mubalaghati, dengan menyangatkan. Kasabukima ilmat madoti, seperti telanjurnya air kumur-kumur, yang kumur-kumurnya itu bil mubalaghati, dengan menyangatkan. Terlanjur masuk kemana? Ilal jauf, ke rongga dalam tubuh. Kasab kima ilmat madati, seperti telanjurnya air kumur-kumur, yang kumur-kumurnya itu bil mubalaghati, dengan menyangatkan ilal jaufi, ke bagian dalam tubuh atau rongga dalam tubuh. Jadi kalau tadi dikatakan ya bahwa berkumur-kumur ketika puasa itu dalam wudhu, ketika sebelum berwudhu itu tetap dianjurkan, tapi dengan tanpa mubalaghah, dengan tanpa menyangatkan. Kalau ada orang yang ketika berpuasa, berwudhu dan berkumur-kumur, dan berkumur-kumurnya itu menyangatkan bil mubalaghah, kemudian ketika berwudhu semacam tadi ada air yang terlanjur masuk ke dalam jaufnya, maka itu puasanya batal. Kalau air yang terlanjur masuk itu terjadi saat dia berkumur-kumur secara biasa, bidunil mubalaghah, dengan tanpa mubalaghah, maka tidak batal. Kenapa? Karena dia punya pilihan. Karena dia masih punya pilihan. Jadi kalau masih punya pilihan, kemudian memilih cara yang berpotensi untuk membuat air terlanjur masuk ke dalam tubuh, itu batal. Tapi kalau tidak punya pilihan lain kecuali harus melakukan itu, maka sekalipun terlanjur tetap tidak batal. Sudah. Lau baqiya, andaikan tersisa. Lau baqiya, andaikan tersisa. Lau baqiya, andaikan tersisa ta'amun, apa makanan. Lau baqiya, andaikan tersisa ta'amun, apa makanan. Baina asnanihi, di antara beberapa giginya orang. Tentu tidak sengaja ya, jangan disengaja. Lau bagi andaikan tersisa ta'amun, apa makanan, baina asnanihi, di antara beberapa giginya orang, fajara, maka kemudian mengalir, bihi, dengan membawa ta'am. Misalnya kalau habis makan daging ya, itu kan biasanya ada yang nempel itu di gigi cekak itu ya, di sela-sela gigi itu. Kemudian fajara, maka kemudian mengalir bihi, dengan membawa ta'am. Fajara, maka kemudian mengalir bihi, dengan membawa ta'am. Apa yang mengalir dan membawa makanan di sela-sela gigi itu? Rikuhu, apa ludahnya. Rikuhu, apa ludahnya orang. Rikuhu, apa ludahnya orang. Habis sahur, sesudah sahur ada sisa makanannya belum. Nah, sebaiknya sesudah sahur ketika imsak gitu ya, itu langsung sikat gigi. Untuk membersihkan sisa-sisa makanan ya, sisa-sisa makanan. Supaya tidak terjadi seperti ini. Fajara bihi rikuhu bi tab'ihi, dengan tabiatnya rik, artinya secara alamiah. Bitob'ihi, dengan tabiatnya rikuhu. Bitob'ihi, dengan tabiatnya rikuhu, secara alamiah. Jadi tidak la biqasdihi, tidak dengan kesengajaannya orang. La biqasdihi, tidak dengan kesengajaannya orang. La biqasdihi, tidak dengan kesengajaannya orang. Bagaimana? Lam yuftir, maka tidak
batal apa puasanya orang itu. Lam yuftir maka tidak batal apa puasanya orang itu. Lam yuftir maka tidak batal apa puasanya orang. Syaratnya in ajaza apabila tidak mampu siapa orang. In ajaza apabila tidak mampu siapa orang. In ajaza apabila tidak mampu siapa orang, tidak mampu an tamyizihi dari membedakan to'am, an tamyizihi dari membedakan to'am, wa majjihi dan meludahkan to'am, artinya mengeluarkan to'am, apa ya, ya mengeluarkan lewat mulutnya, meludahkannya. In ajaza jika tidak mampu siapa orang an tamyizihi dari membedakan to'am, wa majjihi dan meludahkan to'am. Jadi sisa makanan yang terbawa oleh ludah secara alamiah dan kita tidak, misalnya sedang dalam keadaan tanpa kita sadar, ludah kita itu membawa sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita itu turun ke tenggorokan dan kita tidak sempat untuk meludahkannya. Tapi kalau kita, ini artinya syarat ini in ajaza an tamyizi wa majjihi, artinya kalau kita masih bisa untuk misalnya menggunakan tusuk gigi atau pakai lidah kita untuk mengeluarkan sisa makanan dari sela-sela gigi kita kemudian diludahkan, itu berarti wajib dilakukan. Intinya hal-hal yang kita tidak punya kontrol itu ma'fu ya. Hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan itu ma'fu asal alasannya jelas, asal tidak disengaja juga ya. Sudah. Walau akala dan andaikan makan, walau akala dan andaikan makan siapa orang, walau akala dan andaikan makan siapa orang bijtihadin dengan ijtihad, dengan usaha, dengan perkiraan ya, bijtihadin dengan perkiraan, awalan di awal puasa artinya ketika sahur, au akhirun atau di akhirnya artinya ketika buka, maksudnya dia makan sahur dan makan berbuka itu berdasarkan kira-kira, dia tidak tahu pasti, itu maksudnya walau akala wijtihadin. Maksudnya awalan wa akhirun itu apa? Ai qoblal fajri artinya sebelum fajar. Ay qoblal fajri artinya sebelum fajar. Au ba'dal ghurubi maksudnya akhiran, ay ba'dal ghurubi atau sesudah terbenamnya matahari. Au ba'dal ghurubi atau sesudah terbenamnya matahari. Misalnya dia tinggal di satu tempat yang dia tidak mendengar azan sama sekali ya. Tidak mendengar adzan sama sekali, dia bawa jam di mana, di tempat yang jam dia bangun itu sudah jam 4.10 misalnya, jam 4.10 menit, subuhnya jam 4.15 menit misalnya. Dia masak, menyiapkan makanan jam 4.13 dia baru makan sampai jam 4.16, berarti kan lewat 1 menit. Cuman waktu itu dia pertama tidak mendengar adzan, kedua dia tidak membawa penunjuk waktu, atau kalau di aplikasi online itu ada aplikasi jadwal sholat, jadwal masuknya waktu sholat itu ya. Akhirnya dia ijtihad saja bahwa menurut saya waktu saya makan belum masuk waktu subuh. Nah ternyata keesokan harinya dia pindah ke tempat lain yang ada azan dan ada jadwal sholatnya itu, yang ada aplikasinya.
Ada aplikasi untuk melihat jadwal sholat. Setelah dicek ternyata tadi malam atau kemarin itu dia ketika sahur itu sudah masuk waktu subuh gitu. Ya ini, fabana maka ternyata apa annahu sesungguhnya orang, fabana maka ternyata apa annahu sesungguhnya orang, akala ialah makan siapa orang. Fabana maka ternyata annahu apa sesungguhnya orang, akala ialah makan siapa orang naharon di siang hari. Artinya ketika dia makan itu sudah masuk waktu subuh lewat semenit. Gimana status puasanya? Batola maka batal apa somuhu puasanya orang. Batola maka batal apa somuhu puasanya orang. Atau kalau yang sore yang maghrib misalnya, sama seperti tadi, dia nggak punya akses pada tidak mendengar azan, kemudian tidak ada aplikasi yang menunjukkan waktu sholat dan seterusnya, sehingga dia hanya ngira-ngira saja, mengira-ngira ini sudah jam 5.25 misalnya. Di tempat itu maghribnya baru jam 5.26. Dia jam 5.25 sudah makan karena mengira sudah maghrib. Ternyata keesokan harinya dia tahu bahwa maghrib di tempat dia kemarin itu baru masuk jam 5.26. Maka puasanya batal. Kenapa? Idla ibrata, karena tidak dipertimbangkan. Idla ibrata karena tidak ada pertimbangan ialah maujud gitu ya. Idla ibrata karena tidak ada pertimbangan ialah maujud. Idla ibrata karena tidak ada pertimbangan ialah maujud bidzanni dengan dugaan. Idla ibrata karena tidak ada pertimbangan ialah maujud bidzanni dengan dugaan. Dugaan itu tidak dianggap. Dugaan yang bagaimana? Al-bayyini yang jelas. Al-bayyini yang jelas. Al-bayyini yang jelas apa khata'uhu salahnya dzon. Khata'uhu apa salahnya dzon. Yaitu dia menganggap bahwa jam 5.25 sudah maghrib, ternyata itu masih belum masuk waktu maghrib, masih siang hari, jelas salah, maka batal puasanya. Tapi fa'ilam yabin, maka apabila tidak jelas, fa'ilam yabin maka apabila tidak jelas, fa'ilam yabin maka apabila tidak jelas syai'un apa sesuatu, artinya apa? Dia tidak tahu bahwa waktu dia sahur itu ternyata masih siang hari, ternyata sudah siang hari, atau waktu bukanya ternyata masih siang hari, dia tidak tahu, soha maka tetap sah. Fa'ilam yabin maka apabila tidak jelas syai'un apa sesuatu, soha maka sah apa puasanya. Artinya kalau kita makan berdasarkan perkiraan, itu sebaiknya mengambil sikap hati-hati ya, mengambil sikap hati-hati daripada puasanya batal. Karena kalau kita mengambil sikap kemudian ternyata dugaan kita itu salah, ya tetap batal puasanya, Sudah. Walau tola'a dan andaikan terbit, walau tola'a dan andaikan terbit al-fajru apa fajar, walau tola'a dan andaikan terbit al-fajru apa fajar, artinya masuk waktu subuh, sudah nggak boleh makan. Wa fi famihi, padahal ialah di mulutnya orang. Wa fi famihi dan ialah di mulutnya orang. Ta'amun adapun makanan. Wa fi famihi dan ialah di mulutnya orang. Ta'amun adapun makanan. Ketika sedang adzan subuh, di mulutnya itu ada makanan. Falafadhahu maka kemudian meludahkan siapa orang hu kepada ta'am. Falafadhahu maka kemudian meludahkan, mengeluarkan, membuang maksudnya. Siapa orang hu kepada ta'am. Falafadhahu maka kemudian meludahkan siapa orang hu kepada ta'am. Qabla ayyanzila sebelum harus turun. Qabla ayyanzila sebelum harus turun. Qabla ayyanzila sebelum harus turun minhu dari ta'am. Qabla ayyanzila sebelum harus turun minhu dari ta'am.
Apa syai'un sesuatu. Apa syai'un sesuatu turun kemana? Li jawfihi, ke bagian dalamnya orang. Jadi ketika sedang dia sedang makan, misalnya dia baru bangun imsak ya. Nah, ketika sedang makan azan. Maka seketika itu pula yang ada di mulutnya itu langsung dibuang sebelum sempat ada makanan yang tadinya ada di mulut itu belum sempat turun ke tenggorokan. Sahha, maka sah apa shaumuhu, puasanya orang. Sahha, maka sah apa shaumuhu, puasanya orang. Sahha, maka sah apa shaumuhu, puasanya orang. Artinya kalau kemudian artinya kemudian ditelan itu ketika sedang azan, batal puasanya. Kenapa? Karena ketika azan itu artinya sudah masuk waktu subuh, sudah terbit fajar shadiq, sudah wajib tidak makan tidak minum. Kalau ketika itu dia tetap makan dan minum, tetap memasukkan barang ke dalam jaufnya, ke dalam bagian dalam tubuhnya, maka batal puasanya. Jadi kalau sedang makan kemudian azan, bukan hanya harus berhenti, tapi harus meludahkan apa yang masih ada di dalam mulut ya, supaya tidak batal. Sudah. Wakada, dan demikian juga tidak batal. Lakukan andaikan ada siapa orang, ini suami istri ya, mujami'an ialah sedang jima ya. Indab tidak itulu'il fajri, ketika permulaan terbitnya fajar. Bagi yang sudah menikah ya tentu saja. Misalnya ketika sedang berhubungan sama istri, pas imsak misalnya. Ketika imsak masih berhubungan sama istri ya. Pas ngiding adzan misalnya. Fanaza, maka kemudian mencabut siapa orang fil hali, seketika. Begitu mendengar adzan dicabut. Faliftiru, maka tidak batal. Wa in anzala, sekalipun keluar mani siapa orang, wa in anzala, wa in anzala, sekalipun keluar mani siapa orang. Ya. Wa in anzala, sekalipun keluar mani. Kenapa? Karena peristiwa jimaknya itu terjadi sebelum fajar, dan ketika azan subuh, sebenarnya azan subuh dan fajar itu tidak identik ya. Yang menjadi waktu wajibnya orang berpuasa itu adalah fajar. Cuman karena sebagian besar dari kita itu tidak bisa tahu tidak tahu terbitnya fajar, hanya tahu melalui azan, maka azan itulah yang kita gunakan sebagai ukuran gitu. Aslinya ukurannya adalah fajar shadiq. Nah, kemudian dicabut, sekalipun kemudian sesudah dicabut itu dia keluar mani, tetap tidak batal. Hadza, adapun ini tidak batal sekalipun keluar ya. Hadza, adapun ini tidak batal sekalipun keluar. Idza naza'a, ialah apabila mencabut siapa orang. Idza naza'a, ialah apabila mencabut siapa orang ya kepada itunya, qasidan, padahal bermaksud, qasidan, padahal bermaksud, binaz'ihi, dengan mencabutnya orang, binaz'ihi, dengan mencabutnya orang. Bermaksud apa? Maf'ul dari qasidan, tarkal jima'i, kepada meninggalkan jima, karena sudah subuh. Tarkal jima'i, kepada meninggalkan jima. Lat talazzuza, tidak bermaksud at-talazzuza, kepada menikmati. Lat talazzuza, tidak bermaksud talazzuz atau menikmati. Wa illa, dan apabila tidak qasidan tarkal jima, artinya dia bermaksud untuk menikmati itu dan kemudian keluar, batala, maka batal shaumuhu, puasanya orang. Jadi niat itu berpengaruh pada konsekuensi hukum ya. Sudah. Idza staiqadha, apabila bangun. Idza staiqadha, apabila bangun siapa orang minan naumi, dari
tidur. Idza staiqadha apabila bangun siapa orang minan naumi dari tidur. Idza staiqadha apabila bangun siapa orang minan naumi dari tidur lailan di malam hari. Lailan di malam hari. Orang bangun ketika sedang mau puasa, bangun di malam hari langsung ngakan. Wa hajama dan bersegera. Mana asalnya hajama itu menyerang ya. Siapa orang alal akli atas makan, jadi langsung makan gitu. Wa hajama dan bersegera siapa orang alal akli atas makan, romoro makan gitu. Enggak ngelihat jam, enggak ngelihat apa. Duna ayya'rifa tanpa harus mengetahui siapa orang. Duna ayya'rifa tanpa harus mengetahui siapa orang. Duna ayya'rifa tanpa harus mengetahui siapa orang. Hal dakhala apakah sudah masuk? Dia tidak tahu, enggak meriksa juga. Hal dakhala apakah telah masuk al-fajru apa fajar amla atau tidak dakhala. Bangun tidur langsung makan, enggak ngelihat jam, enggak ngelihat apakah sudah subuh atau belum. Nah, itu bagaimana? Wa fi sihhati shaumihi maka ialah di dalam sahnya puasanya orang. Fa fi sihhati shaumihi maka ialah di dalam sahnya puasanya orang. Salasu ahwalin adapun tiga beberapa keadaan. Salah satu ahwalin adapun tiga. Salah satu ya, ada taknya. Salah satu ahwalin adapun tiga beberapa keadaan. Pertama, tarotan sekali waktu yatabayyanu menjadi jelas, menjadi pasti apa annahu sesungguhnya orang akala ialah makan siapa orang. Tarotan sekali waktu yatabayyanu menjadi jelas, menjadi pasti annahu apa sesungguhnya orang akala ialah makan siapa orang. Qoblal fajri sebelum fajar, sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh. Tarotan sekali waktu yatabayyanu menjadi jelas apa annahu sesungguhnya orang akala ialah makan siapa orang. Qoblal fajri sebelum fajar. Pokoknya makan, sesudah makan dia sadar masih jam 3:30 misalnya, masih belum subuh misalnya. Fahadha maka adapun ini orang yang langsung makan enggak ngelihat jam tapi sesudah makan ternyata jamnya itu masih belum subuh, yasihu ialah sah puasanya. Yasihu ialah sah. Keadaan kedua, tarotan dalam sekali waktu yatabayyanu menjadi jelas. Yatabayyanu menjadi jelas apa annahu sesungguhnya orang. Yatabayyanu menjadi jelas apa annahu sesungguhnya orang akala ialah makan siapa orang. Akala ialah makan siapa orang ba'dal fajri sesudah fajar. Yang kedua ini kebalikan yang pertama. Dia bangun tidur ramalan langsung makan. Sesudah makan ngelihat jam sudah 4:30 misalnya. Fahadha maka adapun ini puasanya orang ini batilun ialah batal. Wa alaihi bukan hanya puasanya batal ya. Fahadha maka adapun puasanya orang ini batilun ialah batal. Dan meskipun puasanya batal tetap tidak boleh makan selanjutnya. Wa alaihi dan ialah wajib atas orang yang seperti ini ya. Bangun tidur, makan, sesudah makan melihat jam ternyata sudah subuh. Wa alaihi dan ialah wajib atas orang al-imsaku adapun menahan, tetap tidak boleh makan, tetap tidak boleh ya tetap harus seperti orang puasa meskipun statusnya tidak puasa. Wa alaihi dan ialah wajib atas orang al-imsaku adapun menahan diri dan wal qada'u dan mengqada'i. Artinya dia tidak berpuasa pada hari itu meskipun wajib menahan diri. Karena dia tidak puasa maka wajib qada. Kemudian keadaan ketiga, tarotan dalam sekali waktu lam yabin, tidak jelas syai'un apa sesuatu apapun. Dia bangun tidur makan, nggak ngelihat jam berapa, langsung tidur lagi misalnya. Langsung tidur lagi bangun jam 4:30 misalnya. Nah dia nggak tahu tidurnya itu lama atau tidak. Fahadha maka adapun ini puasanya orang yang ketiga ini fahadha maka adapun ini orang somu ialah adapun puasanya hadza sahihun ialah sah. Sahihun ialah sah kalau tidak jelas ya, kalau tidak jelas. Kenapa? Li'anal asla karena sesungguhnya hukum asalnya atau keadaan asalnya
Li'anal asla karena sungguhnya keadaan asalnya baqaul lail ialah tetapnya malam hari. Artinya selama belum pasti bahwa fajar itu sudah terbit, bahwa subuh sudah masuk, maka malam itu masih ada gitu. Nah ini ya, wal afdalu dan adapun yang paling utama, wal afdalu dan adapun yang paling utama, yang lebih utama al imsaku ialah menahan. Imsak itu artinya menahan ya, menahan dari yang membatalkan puasa qoblal fajri sebelum masuk fajar, sebelum azan itu. Wal afdalu dan adapun yang lebih utama al imsaku ialah menahan qoblal fajri sebelum subuh, sebelum fajar. Berapa menit? Biqadri qiraati khamsina ayatan, dengan kadar membaca 50 apanya ayatan ayatnya. Ya kira-kira imsak itulah 10 menit lah ya. Jadi ketika imsak itu sikat gigi supaya tidak ada sisa-sisa makanan lagi, sehingga ketika kita adzan itu sudah bersih. Wal afdalu dan adapun yang lebih utama al-imsaku ialah menahan qoblal fajri sebelum fajar biqadri qiraati khamsina ayatan, dengan kadar membaca 50 ayat, dengan kadar imsak. Jadi imsak itu ada dalilnya ya, karena ada sebagian orang yang mengatakan imsak itu tidak ada dalilnya. Sudah, wallahu alam. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati faya rabbi waffiqni litaqwaka ya Allah faya rabbi irhamni bihusnil khatimati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.